Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Unides Class. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu hukum jawazul wajhaini ya. Jawazul wajhaini. Nah, teman-teman ada beberapa nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertiannya, kemudian hurufnya, kemudian syaratnya apa aja, kemudian cara membacanya itu bagaimana, dan seperti apa pula contohnya. Nah, teman-teman kita langsung saja masuk ke pengertian dari jawazul wajahaini. Ma makna jawazul wajahaini? Jadi teman-teman ya, jawazul itu ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan boleh ya. Boleh. Sedangkan wajahaini teman-teman ya. Wajahaini itu bermuka dua atau dua wajah ya. Dua wajah. Atau bermuka dua ya. Maksudnya seperti apa ya? Jadi jawazul wajahaini adalah hukum ro yang boleh dibaca tafkhim, tebal, atau dibaca terkik dan tipis. Makanya disebut dengan jawazul wajahaini ya. Boleh bermuka dua. Artinya boleh kita baca tafkhim atau boleh kita baca tarkik. Dan itu juga sama-sama boleh. Artinya tidak ada ketentuan ataupun larangannya. Seperti itu. Nah, huruf jawazul wajahaini. Ya, teman-teman ini adalah huruf jawazul wajahaini ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jawazul wajahaini ini merupakan bagian dari hukum ro ya. Jadi, hurufnya hanya satu yaitu ro itu sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman kita lanjut ke syarat jawazul wajahaini. Nah, syarat jawazul wajahaini cuma ada satu ya teman-teman ya. Yaitu apabila ada ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharkat kasroh ya. Dan sesudahnya ada salah satu huruf isti'la yang berharkat kasroh pula ya. Ya, jadi pertama harus ada ro sukun teman-teman, harus ada ro sukun. Kemudian ada huruf sebelumnya itu adalah huruf yang berharkat kasroh ya. Kemudian huruf setelahnya itu adalah huruf isti'la. Huruf isti'la yang juga berharkat kasroh. Jadi syaratnya ini harus terpenuhi semua baru nanti kita bisa golongkan dia sebagai jawazul wajahaini. Yaitu boleh dibaca tafkhim ataupun boleh dibaca tebal ya. Kemudian teman-teman ya huruf-huruf isti'la itu ada 7 ya teman-teman. Yaitu ada huruf kho, so, do, go, to, ko, dan huruf do. Huruf zo ya. Ada 7 huruf isti'la yaitu huruf yang dikeluarkan dengan suara terangkat seperti itu. Baik teman-teman, bagaimana cara membaca jawazul wajahaini? Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi teman-teman, cara membaca jawazul wajahaini ini boleh dua cara. Yang pertama boleh dibaca tafkhim atau tebal, kemudian yang kedua boleh kita baca tarkik atau tipis ya. Terserah kita mau membacanya dengan tafkhim atau dengan tarkik seperti itu. Nah, langsung saja kita masuki ke contoh jawazul wajahaini. Nah, ini teman-teman adalah contoh dari jawazul wajahaini ya. Syaratnya seperti ini teman-teman, ada ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharkat kasroh ya. Dan sesudahnya ada salah satu huruf isti'la yang berharkat kasroh. Kita coba telusuri dari contoh ini teman-teman ya. Syarat yang pertama harus ada ro sukun ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ada ro sukun ya. Ro sukun ya. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berharakat kasroh ya. Di sini kita bisa lihat ada huruf yang berharakat kasroh yaitu huruf ain ya. Berharakat kasroh. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ada huruf do yang merupakan salah satu huruf isti'la. Dan huruf isti'lanya itu harus berharakat kasroh ya. Di sini kita bisa lihat ada huruf do-nya berharakat kasroh. Maka terpenuhilah syarat dan dia disebut dengan jawazul wajahaini. Boleh kita baca tebal atau tafkhim dan boleh kita baca tipis atau tarkik. Seperti ini teman-teman. Kalau kita pengen bacanya tebal ya, seperti ini.
min irdihi, min irdihi, min irdihi ya. Itu kalau kita pengen bacanya tebal. Cuman kalau kita pengen bacanya tipis, min irdihi, min irdihi, min irdihi ya. Terserah kita mau menggunakan yang tebal atau yang tipis. Mungkin kita bisa ambil yang paling mudah saja ya. Kira-kira dari teman-teman sekalian mana yang paling mudah, silahkan digunakan pengen yang tebal ataupun yang tipis seperti itu. Kemudian juga teman-teman contoh selanjutnya di sini ada ro sukun ya, ro sukun ya. Kemudian sebelumnya itu ada huruf ini, huruf H yang berharakat kasroh. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la ya, di berharakat kasroh ini ya, kasroh tain ya. Maka dia disebut dengan jawazul wajahaini. Cara membacanya boleh kita baca tebal ataupun boleh kita baca tipis seperti itu. Contohnya ketika kita pengen baca tebal teman-teman, bihil sin. Kalau kita pengen baca tebal. Kalau tipis kita bacanya seperti ini. Bihir sin ya. Boleh kita baca tipis dan boleh kita baca tebal. Terserah teman-teman mau menggunakan atau membaca syarat tipis ataupun tebal. Ya mungkin bisa kita ambil yang paling mudah aja menurut kita masing-masing ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan tentunya bisa mempraktikkannya ketika membaca Al-Quran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.